Oke, malam ini kita akan membahas tentang past tense. Sudah pernahkah kita membahas tentang past tense sebelumnya? Sudah pernah Mbak Oni? Oh, sudah ya? Serius? Serius sudah pernah? Nah, sudah pernah memang ya. Kalau sudah pernah kita ganti deh. Sudah pernah memang. Saya cek dulu ya. Udah pernah dia. Oh iya teman-teman, siapa yang belum mengumpulkan PR? Sama bukan PR, tugas UAS, UTS. Belum ya Mbak Oni. Belum. Mana Mbak Erli? Belum. Mana Mbak Oninya? Ya belum pernah ternyata. Mungkin sama Pak Roni kemarin bahasnya. Oke. Malam ini kita akan membahas tentang, mana ya slide saya? Tentang past tense. Siapa yang tahu apa itu past tense? Ada yang tahu apa itu past tense? Belum pernah Mbak Oni. Mungkin sama Pak Roni kemarin ya. Ada yang tahu apa itu past tense? Yes, benar sekali Mbak Atika. Past tense itu yaitu yang menceritakan tentang yang namanya masa lalu. Jadi kita bercerita tentang masa lalu ya. Masa lalu itu nggak selamanya berhubungan dengan yang namanya mantan. Baik itu mantan pacar, mantan suami, mantan kawan, apalagi mantan apa lagi ya. Tapi ada sih hubungannya sedikit-sedikit. Karena yang disebut mantan itu kan pasti yang namanya sudah berlalu ya kan, nggak akan mungkin lagi yang namanya kembali. Mungkin kalau mantan pacar masih mungkin, mantan pacar sih masih mungkin. Pasti ada juga teman-teman yang sering balik sama mantannya, mungkin. Oke. Lupa saya kalau ini saya rekam. Oke. Apa itu yang namanya simple past tense? Simple past tense itu maksudnya itu used to talk about a complete action in a time before now. Jadi simple past tense itu yaitu berbicara tentang aksi yang lengkap yang di waktu sebelum sekarang. Berarti waktu sebelum sekarang berarti yang sudah lampau. Itu dia. Nah, lanjut.
pengertian daripada yang namanya past tense itu ada 6. Pertama, complete action in the past. Itulah tadi kalian bisa lihat ini tanda X itu, itulah dia yang kejadiannya. Sedangkan tanda garis ini itu merupakan waktu sekarang. Nah, waktu sekarang itu di tengah ini. Waktu sekarangnya itu ini garis hitam ini yang sudah saya cat jadi warna biru. Tapi sebelum kejadiannya itu berarti di waktu si X ini, itulah dia yang menjelaskan namanya past tense atau waktu lampau. Nah, waktu lampau itu dimulai dan diakhiri di waktu itu juga, nggak ada lagi hubungannya dengan waktu sekarang. Contohnya, saya telah lulus dari SMP 10 tahun yang lalu. Nah, lihat dari mana? Lihat dari kata was ada sama namanya ago. Itulah dia tanda-tanda atau ciri-ciri daripada yang namanya past tense. Oke. Yang kedua, past tense itu juga berbicara tentang menceritakan sebuah cerita. Wah, mantap ya bahasanya. Menceritakan sebuah cerita yang lengkap. Jadi misalnya ada 2 atau 3 kejadian yang terjadi di masa lalu secara bersamaan. Misalnya saya sudah makan secara bersamaan yang di masa lalu. Maksudnya yang secara bersamaan itu bukan berarti dikerjakan bersama-sama, tetapi dikerjakan di hari yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama. Contoh, saya sudah makan, kalian bisa lihat ini, saya sudah selesai makan siang, berlari di lapangan bola, dan juga makan malam. Jadi 3 kejadian itu kan sudah lewat, berarti dia ceritanya itu mungkin di waktu tengah malam. Nah, itulah dia yang disebut juga dengan complete action to tell story. Jadi dia menceritakan kejadian dia yang udah lewat-lewat. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang, Miss, aku udah selesai makan, udah selesai nyuci, kapan waktunya? Tadi pagi. Nah, itu bisa kalian gunakan juga yang namanya simple past tense. Yang ketiga, itu ada namanya duration in the past, durasi di waktu yang lalu. Durasi waktu yang lalu itu bisa digunakan untuk memulai di waktu yang lalu. Misalnya, I live in Palembang 17 years ago. Saya tinggal di Palembang 17 tahun yang lalu. Berarti sekarang maksudnya masih tinggal di Palembang atau tidak? Kalau 17 tahun yang lalu saya di Palembang, sekarang saya di Palembang atau tidak? Ayo, kan berhentinya di waktu itu juga. Jadi 17 tahun yang lalu. Tidak, tidak. Karena kenapa? Karena sekarang saya di Taiwan. Nah, begitu. Kalau saya nggak di Taiwan, saya nggak bisa ngajar dong. Nah, next. Selain itu juga past tense juga dia menceritakan, used to describe a habit, untuk mendeskripsikan kebiasaan yang berhenti di waktu yang lama. For example, he was naughty when he was junior high school. Dia itu nakal, tapi ketika dia waktu SMP. Jadi waktu SMP dia nakal, sekarang kira-kira dia nakal nggak? Nakal tidak? Bisa jadi misalnya. Ya sih, bisa jadi dia nakal. Cuman karena dia sudah iya, bisa jadi juga dia jadi lebih nakal. Benar. Tapi biasanya itu kalau sudah menggunakan kata was, itu berarti udah lewat, nggak mungkin lagi dia nakal. Nah, ini dihafal ya, kejadiannya kapan aja. And the last is past fact or generalization, yaitu kenyataan yang sudah lalu dan secara umum, generalisasinya. Contohnya itu I didn't like durian before. Aku nggak suka makan durian sebelumnya. Sekarang saya sangat suka makan durian. Nah, itu merupakan fakta yang belum sebelumnya, tapi sekarang bertolak belakang sama yang sebelumnya. Nah, sampai sini
Ada yang mau ditanya? Tentang pengertian daripada past tense. Ayo, ada yang mau ditanya? Ya, dalam past tense yang diubah itu kata kerja, atau juga bisa juga yang diubah itu to be kita, to be-nya. Ataupun to be daripada kalimat tersebut. Ada lagi? Ada lagi mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ada berapa tipe yang namanya past tense? Tipe past tense itu ada dua. Apa saja? Pertama, itu informal sentence, dan yang kedua itu formal sentence. Nah, kita bahas satu persatu. Formal sentence itu yaitu kalimat yang menggunakan yang namanya to be. To be. Saya sudah pernah ceritakan to be itu ada berapa? Ada, jangan sampai saya mengulang. To be itu ada iya, 8. To be itu ada 8. Ya, diantaranya itu was dan were. Nah, kalian bisa lihat, tadi kan to be untuk past tense itu was dan were. Was itu digunakan untuk she, he, dan it, termasuk juga I. Sedangkan were itu digunakan untuk orang-orang yang banyak, they, we, dan she, you. Cara membuat kalimatnya, ini dia formulasi ataupun rumus daripada cara pembuatan kalimat, yaitu subjek duluan, baru dimasukkan to be, baru adverb dan atau objek. Sedangkan untuk negatif itu setelah to be itu ada kata not. Untuk kalimat tanya to be dulu, baru si subjek. Contohnya, I was a student, atau she was my friend to last Thursday. Ada yang bisa mengubah kalimat pertama ke kalimat negatif? Ayo, ubahlah kalimat pertama ke kalimat negatif. Ayo.
Ayo, ubah ke kalimat negatif. Ada yang bisa lihat daripada ininya, subjeknya itu siapa? Itu si I, to be nya itulah si was, inilah to be. Sedangkan student ini disebut juga dengan objek. Nah, tinggal ubah. Hey, kenapa pakai don't? Ayo, to be nya nggak boleh diubah. To be nya nggak boleh. Yes, I was not, I wasn't, a student. Ya, benar sekali. Sekarang ubah kalimat yang kedua, ini kalimat kedua, ke kalimat yang namanya interrogatif, kalimat tanya. Ayo, ubah. Gampang, to be-nya langsung masukin aja. Ayo, kenapa harus pakai das? Saya bilang tadi apa? Kalau di dalam itu, kalau sudah ada to be, tidak perlu lagi diubah. Ayo, coba diubah. Ayo Mbak Erli. Yes, ayo ubah. Berarti was he my friend? Was he my friend? Iya, benar sekali Mbak Oni. Was he my friend to last Thursday? Begitu dia cara merubahnya.
Jadi kalau sudah ada kalian temukan kata was atau were, nggak perlu lagi ditambahkan kata don't atau apa segala macam. Cukup langsung mengubah kata was-nya saja. Sampai sini paham? Oke, kita next. Bisa kita next sekarang? Iya. Ini untuk past tense. Yang kita jelaskan sekarang ini untuk past tense. Yang dulu yang kita jelaskan itu present tense. Sampai saat ini paham? Sudah paham yang di sini? Oke, next. Kita next. Nah, tadi kan buat ini. Sekarang ini yang lebih sulit. Yang namanya informal. Jadi dalam informal sentence di kalimat past tense itu terbagi menjadi dua. Pertama itu regular verb, dan yang kedua itu disebut juga irregular verb. Nah, regular verb dan irregular verb itu ada bedanya. Pertama, ini dia formula ataupun cara merubah yang namanya regular verbs. Subject ditambah verb to ditambah object. Sedangkan untuk negatifnya itu subject ditambah did not ditambah verb one ditambah object. Nah, kalau sudah menggunakan yang namanya did ditambah not, itu kalimat kata kerjanya atau yang disebut juga dengan verb to-nya itu diubah menjadi kalimat kata kerja pertama. Jadi nggak boleh dia kata kerja kedua lagi dipakai karena dia sudah menggunakan kata did. Oke. Dan did itu digunakan untuk semua subjek. Digunakan untuk semua subjek. Subjek kan ada 7, ya kan? Nah, kita lihat di situ ada dua tipe daripada yang di past tense. Tadi saya bilang satu irregular verb, satu lagi regular verbs. Dalam regular verbs itu gampang. Semua kata kerja yang beraturan, regular verbs itu artinya kata kerja beraturan. Semua kata kerja beraturan itu hanya ditambahi kata d atau ed. Itu dia. D atau ed. Kapan ditambahi d atau ed? Itu ditambahi ketika yang namanya kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf yang lemah. Contoh close, nya kan nggak berapa nampak. Nah, sedangkan yang berakhiran dengan huruf y tapi di depannya itu huruf hidup atau huruf vowel. Huruf vowel itu kan ada 5. 1 a, i, u,
E, O. Nah, kalau di depannya itu ada A, I, U, E, O ditambah huruf Y, maka dianya tetap hanya ditambah ED. Nah, lanjut. Itu ada lagi yang namanya konsonan ditambah huruf Y, di depannya huruf konsonan selain A, I, U, E, O ada huruf Y. Itu huruf Y-nya berubah menjadi huruf I. Lalu ditambah yang namanya ED, jadi iyet. Sudah. Lalu yang keempat ada yang namanya call. Call itu ada stres itu maksudnya itu bukan stres untuk kepala ya. Stres itu maksudnya jeda. Kalau kalian lihat di kamus, pembunyian atau pengucapan kata call itu ada seperti ini. Nah, stresnya itu di mana? Stresnya itu ini, tanda yang titik dua ini. Kalau ada tanda titik dua kayak gitu dalam ini, itu berarti yang namanya stresnya. Jadi harus ditambahkan ed. Dan satu lagi, kalau misalnya tidak ada stres, tapi kalau misalnya opennya ini kayak ini tadi kan open, itu tidak ada stres, jadi tidak perlu didouble. Dan yang satu lagi yang paling gampang itu kalau kata kerja yang berakhiran CH, SH, SS, X dan ZZ itu harus ditambahkan yang namanya ED. Sampai sini paham? Contoh yang berakhiran dengan CH apa? Menonton, bahasa Inggrisnya. Watch, jadi tinggal tambahkan ED. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tugasnya adalah Mbak Atika mencari satu kalimat yang berakhiran dengan huruf ZZ. Mbak Umi mencari satu kata kerja yang berakhiran dengan huruf X. Mbak Ika huruf SS. Mbak Erli SH. Mbak Oni CH. Dan Mas Ocha, selamat malam Mas Ocha. Yes, yes, benar. Ayo, masing-masing cari. Ayo, iya Mbak Atika benar.
Ayo yang lainnya. Baca, salah. Mbak Oni yang berakhir dengan CH. Mbak Erli, SS. Yang lain, Mbak. Aisyah, yang lain dong. Yes, benar. Mbak Erli sudah dibantu itu sama Mbak Atika. Pas. Yes. Oh. Oke, yang X siapa yang bisa bantu? Mas Ocha bisa bantu, Mas Ocha? Ayo. Yes, benar sekali. Kalau untuk ZZ ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Yes, benar sekali Mbak Atika. Oke, kita lanjut. Jadi kata-kata yang kalian buat itu, merupakan contoh daripada yang bisa ditambah dengan ed. Sampai sini paham? Paham? Oke, kita lanjut. Langsung centingin nonton dari awal ya. Nah, ada berapa itu semua daripada aturan-aturan yang saya tulis tadi itu merupakan kata kerja yang ditambah dengan ed. Next, untuk irregular verb itu kita harus merubah kata kerjanya, dan kita ya perlu yang namanya itu kamus. Perlu kamus untuk merubah kata kerjanya itu, atau bisa juga
Atau bisa juga kalian menggunakan yang namanya Google. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Di dalam adverb of time ataupun kata kerja waktu, kata kerja waktu, kata keterangan, bukan kata kerja, kata keterangan waktu dalam past tense itu yang dipakai itu ada beberapa itu. Contohnya yesterday, the day before, ago, dan the other day, atau satu lagi itu last. Jadi kalau kalian temui, kalian jumpai, atau kalian lihat keterangan waktu daripada kelima hal tersebut, itu tandanya kalimat tersebut merupakan kalimat past tense. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah, kalau paham, saya ada beberapa contoh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Nomor 1. Coba ubah kalimat yang pertama itu menjadi kalimat past tense. Itu merupakan kalimat present tense itu. Nah, saya kasih contoh. Ini merupakan kalimat present tense. Tahu dari mana? Karena ada kata every. Berarti kalau every itu berarti dia melakukannya selalu berulang-ulang. Nah, kan selalu berulang-ulang berarti dia namanya present. Jadi I itu si subjek, cut itu si verb 1, my hair itu si objek, dan every 3 months itu adverb of time. Nah, kalau mau diubah kalimat negatif, tadi kan sudah ada. Cara mengubah kalimat negatifnya kan sudah kalian lihat. Dianya ditambah, ubah dulu ke kata kerja kedua. Berarti dianya menjadi saya, I. Subjeknya I. Tadi kan kata kerja kedua. Kata kerja kedua daripada cut apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu?
Kata kerja kedua dari cut. Yes, tetap cut, berarti I cut. Objeknya tetap menjadi my hair. Nah, saya bilang tadi kan every ini merupakan kata kerja bentuk present. Berarti kalau mau dipaskan itu kita ubah menjadi last. Last 3 month. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kalimat itu coba ubah ke kalimat negatif. Dari I cut my hair last 3 months. Ayo ubah masing-masing ke kalimat negatif. Kalimat nomor satunya. Ayo ubah ke kalimat negatif. Bisa mengubahnya? Tunggu. Bukan. Nah, ubah ke kalimat negatif. Tadi I cut my hair last 3 months. Ayo ubah ke kalimat negatif. Yes, I didn't cut my hair last 3 months. Pintar sekali Mbak Oni. Ayo ubah ke kalimat tanya, ke kalimat interrogatifnya. Ayo ubah ke kalimat tanya. Did I cut my hair last 3 months? Yes, benar sekali. Paham?
paham? Oke, kalau paham, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Mbak, kita pilih satu-satu ya. Mbak Atika, itu kerjakan nomor 2. Mbak Erli, coba buat nomor 3. Mas Ocha, nomor 4 ya Mas. Lalu nomor 5 Mbak Oni. 6 itu Mbak Ika. 7 Mbak Umi. Coba tulis di kertas sekarang ya. Coba tulis di kertas, lalu diubah ke kalimat. Ini semuanya kalimat yang namanya kalimat present tense. Jadi harus kalian ubah dulu ke kalimat past tense. Untuk nomor 4 tadi siapa? 1, 2, 3. Mbak Oni ya? Siapa yang nomor 4? Saya lupa. Mas Ocha ya? Nomor 4. Untuk nomor 4, everyday itu diganti dengan yesterday. Sudah. Today juga diganti dengan yesterday. Siapa yang nomor 6? Coba tulis di kertas masing-masing. Yang nomornya sudah saya sebutkan tadi. Mbak Atika nomor 2, Mbak Erli nomor 3, Mas Ocha nomor 4, Mbak Oni nomor 5, Mbak Ika nomor 6, Mbak Umi nomor 7. Sudah ditulis di kertas, biar saya buka rumusnya, biar kalian ini kan ubah kalimat negatif dan positif, kalimat positif, negatif dan interrogatif. Karena itu semua kalimat present tense, jadi harus kalian ubah dulu ke kalimat positif daripada past tense, lalu diubah ke kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Sudah ditulis? Sudah? Biar saya buka rumusnya. Sudah? Oke. Sudah? Oke, saya buka ya. Setelah selesai, ini kelas belum selesai ya, ini kelas belum selesai. Coba kalian kerjakan, nanti ini nilai tambah loh saya buat. Saya jadikan nilai tambah ini untuk kalian. Lumayan untuk bantu-bantu nilai UTS. Silakan dikerjakan. Setelah selesai kalimat diubah ke kalimat positif daripada past tense, kalimat negatif dan interrogatif. Lalu kalian send message ke saya.
Ayo ditulis di kertasnya lalu difotokan kirim ke saya. Lumayan nilai tambah-tambah saya bilang. Untuk Mbak Atik, kalimat positifnya kata si itu cari dulu kalimat bentuk keduanya apa. Si itu merupakan kata kerja bentuk pertama, jadi kata kerja bentuk kedua daripada si itu apa? Si-nya itu diubah dulu Mbak Atik. Halo Mbak Sadia, sudah diganti Mbak Ati? Untuk Mbak saya ini kan satu ya, Mbak Sadia, bentar ya Mbak Sadia. Lah orangnya sudah live, lagi ngerjain tugas mereka Mbak. Sabar ya Mbak Sadia. Mbak Mbak Erliana. Halo Mbak Erliana. Untuk ringnya itu diubah dulu bentuk keduanya. Oke, saya kasih tahu lagi.
masing-masing teman-teman lihat ya, untuk kalimat yang saya garis bawahi itu merupakan kalimat present tense ataupun kalimat masih bentuk pertama. Jadi teman-teman harus mencari kata kerja keduanya dulu, kata kerja atau verb to-nya. Gunakan Google sehingga kalian bisa lihat nanti itu past tense-nya apa. Oh, Google nggak bisa. Lihat di kamus. Untuk yes, pinter. Oh, salah, Mbak Oni. Halo Mbak Oni. Untuk Mbak Oni. Lihat, perhatikan. Itu yang untuk positifnya itu sudah benar. Kata kerjanya itu sudah Mbak Oni ubah ke bentuk kedua. Tetapi untuk kalimat negatifnya, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya itu kembali ke kata kerja pertama, Mbak. Lihat sini, itu ada kata kerja pertama. Jadi kata yang kerja yang keduanya itu I didn't titik-titik shower in this afternoon. Titik-titiknya itu diubah lagi ke kata kerja pertama, yaitu masukkan lagi kata kerja yang tadi. Ayo. Mas Ocha, mana kerjaannya Mas Ocha? Yes, bener. Begitu baru bener Mbak Oni. Terima kasih Mbak Oni. Kenapa ngumpet deh? Ringsnya itu main bola. Ringsnya itu kata kerjanya itu berubah menjadi ini Mbak Erli, ringsnya itu diubah menjadi rank.
Ayo, masih Mbak Oni nih yang bener. Mbak Erli, yang diubah itu yang pertama saja Mbak, yang kedua itu sudah benar. Yang kedua sudah benar, cuman ringsnya S-nya dihapus. Jadi misalnya kayak nomor 1 kan, my phone ring because someone call. Yang kedua, my phone didn't ring. Ringnya jadi seperti ini, S-nya dihilangkan. Paham Mbak? Mbak Ika, Mbak Umi, mana ya mereka? Nggak ngerjain ya? Oke, untuk Mbak Ika dan Mbak Umi. Jawabannya bisa ditulis, bisa juga diketik. Sudah? Kita bahas punya Mbak yang namanya Mbak Oni dulu. Punya Mbak Oni tadi. Kita bahas punya Mbak Oni. Mbak Oni tadi Mbak Oni tadi ngerjain nomor berapa Mbak? Mbak Oni. Oke. Tentang take a shower ya, kita buat ini kosong. Jadi bener, udah Mbak Oni sudah bener. Pertama itu subjeknya I. Oh nggak bisa. Kamu ngapain nih? I take a shower in this afternoon. Nah, itu diubah menjadi kalimat past tense, menjadi I took shower in this afternoon. Yes. Untuk kalimat negatifnya, I didn't take shower in this afternoon. Lalu did I take shower in this
Nah, lihat perbedaannya. Di mana perbedaannya ini di sini tadi awalnya take berubah menjadi took. Tapi setelah ada kata did not, setelah ada kata did itu berubah balik lagi menjadi yang namanya take. Ya, benar sekali. Untuk punya Mbak Erli, my phone rings because someone call me. Jadi my phone rang because someone call me. Untuk kalimat negatifnya itu menjadi my phone didn't ring because someone didn't call me. Sudah bisa. Lalu did my phone ring because someone call me. Nah, sama Mbak siapa tadi? Mbak Atik. Untuk Mbak Atik, halo Mbak Atik, itu tadi kan saya bilang ganti C-nya menjadi kata kerja kedua. Itu harusnya I see the parade. Jadi itu menjadi I show the parade. Untuk negatifnya I didn't see the parade. And did I see the parade? Nah, begitu. Sampai di sini ada yang jelas? Ada yang jelas, ada yang bingung? Celi, cabut satu aja, terserah. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Nah, bagaimana cara mengubahnya? Makanya saya bilang tadi, itu kita perlu yang namanya kamus. Itu kita perlu yang namanya kamus, karena tanpa kamus kita sulit. Nah, paham? Untuk teman-teman yang lainnya, itu tadi kan ada 6 soal. 3 sudah mengirimkan, untuk 3 laginya Mbak Umi, Mbak Ika, dan Mas Ocha, itu PR ya. Itu PR. Kalau bisa dikumpulkan, bukan kalau bisa, harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan. Untuk Mbak Sadia,
Silakan kerjakan yang nomor 4. Ya Mbak Sadia, setelah nanti yang namanya kamu lihat rekaman, itu yang nomor 4 tolong dikerjakan. Ubah dulu dia ke kalimat yang seperti yang saya buat tadi. Kalau tidak bisa, nggak dikumpul ya Miss. Kalau nggak bisa, nggak kumpul ya Miss. Harus kumpul dong. Harus dikumpul dong. Siapa bilang nggak boleh, nggak dikumpul? Kalau nggak mau dapat nilai nggak masalah sama saya. Harus dikumpul dong, biar lumayan kan nambah-nambah. Dan yang untuk yang sudah mengerjakan terima kasih. Wah, ternyata kalian bisa juga. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Secepatnya nanti saya upload. Ada yang mau ditanya? Kapan batasnya, Miss? Batasnya bisa nggak kalau malam ini? Kan cuma 1 soal, nggak apa-apa ya. Boleh ya Mas Ocha, Mbak Sadia, Mbak Ika, Mbak Umi. Diketik dari inbox saja nggak apa-apa kok. Oke, terima kasih. Satu kata penyemangat untuk kalian, never give up on your dreams. Jangan pernah menyerah dengan mimpi-mimpi kalian. Karena mimpi itulah yang bisa menyemangati kalian. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan sampai ketemu. Selamat tidur. Selamat tidur. Iya, selamat tidur.